Saat ini kita akan berbicara bagaimana pembentukan tim untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa kita kenal dengan P5. Nah, sebelum kita beraksi, maka terlebih dahulu kita harus lebih memahami dulu apa itu P5. Seperti yang saya katakan tadi itu bahwa P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Itu ada 8 proyek, antara lain temanya yang pertama gaya hidup berkelanjutan, lalu yang kedua kearifan lokal, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketujuh kewirausahaan, yang kedelapan keberkerjaan. Nah, untuk kita di tingkat SMP P5 itu dalam 1 tahun kita harus jalankan 3 atau 4 proyek. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu guru sekalian, dalam 1 tahun ajaran ini untuk di lembaga pendidikan kita sepakat dulu berapa proyek yang kita mau jalankan. Nah, saya minta tanggapan dari Bapak Ibu guru. Kita sepakat dari 3 atau 4 proyek ini, kita sepakat dulu berapa proyek yang bakal kita jalankan di sekolah kita ini. Baik, terima kasih. Saya sebagai koordinator menyepakati bahwa sebaiknya kita gunakan pada hari Sabtu saja, mengingat waktu yang di pertengahan tahun ajaran sekarang ini, sehingga kita menjalankan 3 proyek saja, karena kita sudah di pertengahan tahun ajaran baru, yaitu sebentar lagi kita akan ujian semester. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Katrina Mone yang sudah memberikan tanggapan bahwa mengingat atau melihat bahwa kita sudah di pertengahan tahun pelajaran ini, maka sebaiknya kita melakukan proyek untuk di sekolah kita ini 3 proyek saja, dan kita laksanakan itu di setiap hari Sabtu. Nah, baik. Dengan menyepakati 3 proyek yang kita laksanakan dalam tahun ajaran ini, maka kita harus bentuk tim. Tim ini yang harus menjadi koordinator proyek, seperti yang kita sudah sepakati bersama pada pertemuan yang lalu itu, bahwa yang menjadi koordinator itu adalah Ibu Katrina Mone. Dan untuk tim fasilitator 1, wali kelas 7A itu Ibu Angel, 7B Ibu Apli. Setiap wali kelas yang menjadi tim fasilitator akan menjadi ketua tim untuk masing-masing di kelas, mengarahkan, menyampaikan arahan kepada peserta didik apa yang mau dibuat di setiap hari Sabtu tadi itu. Ya, mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk kesepakatan kita dalam bentuk pembentukan tim P5 ini. Mari kita melanjutkan dalam bentuk tindakan nyata. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siap. Hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang, anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Hari ini sesuai dengan jadwal bahwa kita akan mengikuti materi tentang proyek. Sekarang kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum
untuk kita buat piring lidi. Apa saja dikembang? Hah? Dari daun kelapa. Dari daun kelapa. Apa lagi? Tali rafia. Tali rafia. Untuk apa itu tali rafia? Untuk pakai ikat. Lalu alatnya yang kita gunakan dalam menganyam piring lidi itu apa? Parang. Untuk apa parang, anakku? Untuk potong daun. Untuk potong itu daun kelapa. Apa lagi? Pisau. Untuk apa pisau? Untuk membersihkan daun kelapa. Apa lagi? Gunting. Nah, itu bahan dan alatnya. Begitu. Nah, sekarang masuk pada tahap aksi atau pelaksanaan. Nah, bahan dari daun kelapa paling tidak yang sudah dipotong 1 hari sebelumnya, supaya dalam menganyam itu dia agak lunak, ya. Nah, kemudian dibersihkan daun kelapa itu, mengambil batang lidi yang sudah dibersihkan dan dipotong 1 hari sebelumnya, supaya dalam menganyam itu dia agak lunak, ya. Nah, kemudian dibersihkan daun kelapa itu, mengambil batang lidi yang sudah dibersihkan dan yang pastinya yang dalam keadaan utuh dan bersih. Nah, menganyam untuk menghasilkan sebuah piring lidi yang utuh membutuhkan akan keterlibatan kita semua, membutuhkan kerjasama satu dengan yang lain. Begitu. Kalau ada hal-hal misalnya nanti kan dalam pelaksanaannya ada yang mungkin tidak tahu, kurang mengerti, ya bisa ditanyakan kepada teman yang lain. Berarti di situ tercipta kerjasama atau gotong royong. Penyampaian saya berkaitan dengan pelima ini, yang piring lidi, sampai di sini saja. Selanjutnya membutuhkan aksi atau tindak nyata dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Tema yang diambil dari pelima itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Di sini kami mengambil dari tema tentang menganyam piring lidi. Inilah bahan-bahan yang akan dipakai dalam menganyam piring lidi. Ada pisau, ada gunting, ada parang, ada tali rafia, dan ada pelepah kelapa atau daun kelapa yang masih utuh. Nah, sekarang akan beraksi untuk membersihkan daun kelapa ini.
hasil karya dari siswa-siswi.